TNI Angkatan Darat angkat bicara soal kasus dugaan penganiayaan karyawati toko roti di Jakarta Timur. Tersangka penganiaya George Sugama Halim beberapa kali mengunggah foto bersama dengan sejumlah anggota TNI. Kadispen TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudayana menyatakan foto-foto tersebut diambil beberapa tahun lalu. Bahkan beberapa anggota TNI dalam foto telah pensiun. Narasi yang menyatakan bahwa anak bos toko roti dibackingi oleh personel polisi militer TNI Angkatan Darat itu adalah sangat tidak benar. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan proses hukum terhadap anak bos toko roti tersebut silakan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ada intervensi dari personel polisi militer TNI Angkatan Darat karena memang tidak ada kaitannya seperti yang saya sampaikan dan tegaskan tadi. Terima kasih. Tidak percaya. Satu-satu gitu loh. Oke, nggak apa-apa. Eksekusi sebuah rumah warisan Desa Manyar Sidomukti, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi usai Panitera Pengadilan Negeri Gresik membacakan surat putusan. Pihak termohon Fauzi yang merasa keberatan melakukan perlawanan dengan menghalangi petugas yang akan mengosongkan rumahnya dengan bantuan massa pendukungnya. Atas nama undang-undang, jangan terprovokasi, jangan terlibat penghasutan. Kericuhan akhirnya berhenti usai polisi memaksa keluar sejumlah massa yang berada di dalam rumah. Setelah masa keluar, petugas Pengadilan Negeri Gresik akhirnya melanjutkan eksekusi. Hukum tetap dan putusan ini sudah sampai PK. Jadi ini sudah tidak ada lagi upaya hukum yang lain. Jadi saya berdasarkan penetapan Ketua Badan Konstitusi ini melaksanakan eksekusi. Ini satu keluarga ya? Sengketa rumah waris ini telah berlangsung sejak tahun 2016 yang melibatkan kakak adik yakni Maktuha dan Taul Fauzi. Keduanya memperebutkan rumah waris seluas 259 meter persegi, hasil pemberian dari orang tua angkat mereka yang sudah meninggal dunia. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Nggak berasa ya, sebentar lagi udah mau Natal, sebentar lagi dekat ya, habis itu tahun baru. Betul sekali, Natal dan juga tahun baru. Iya. Sudah terasa ya suasananya begitu ya. Baik di pusat perbelanjaan ataupun di jalan-jalan sudah banyak ornamen khas Natal Iya. yang dipersiapkan. Walaupun kita berdua nggak ada yang merayakan, tapi tetap bersuka cita juga ya untuk Betul. teman-teman yang juga merayakan. Karena juga kecipratan ya liburannya, bagi yang kecipratan. Bagi kecipratan. Kalau kita nampaknya harus tetap enjoy bekerja. untuk Betul, memberikan informasi merayakan kepada dengan pemirsa ya terkait dengan update yang ada di dunia ini. Iya betul, khususnya juga nanti update-update terkait mungkin arus mudik Nataru ya. Betul, dan juga terkait dengan liburan. Yes. Kita nanti akan memantau seperti apa situasi di sejumlah lokasi hiburan menjelang Natal dan Tahun Baru nanti seperti apa. Dan selain itu juga pemirsa di akhir tahun ini memang terjadi sejumlah bencana begitu ya. Tadi banjir di daerah Ponorogo, kemudian juga untuk saat ini ternyata masih terdapat banjir rob di kawasan Jakarta Utara. Nanti kita akan memantau seperti apa situasi terkini di sana, apakah masih ada genangan air atau tidak. Itu semua akan ada di Sindo Today hari ini. Nah, kalau begitu saya mau pantun dulu boleh? Boleh dong. Dibantu cakepnya ya? Boleh, pemirsa boleh ikutan cakep ya. Iya. Ada jarum ujungnya basah, Cakep. jarumnya gede, benangnya ganda. Cakep. Assalamualaikum para pemirsa. Cakep. Sindo Today kembali untuk Anda. Luar biasa Bayu Pradana. Ya, karena ini adalah program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Bayu Pradana. Dan saya Yasmin Atadia. Pemirsa, diduga karena cuaca buruk ratusan penumpang kapal Sabuk Nusantara 92 tertahan di tengah laut Pulau Masa Lembu, Sumeneb, Jawa Timur hingga belasan jam. Ya, untuk mencapai daratan di pulau tersebut, para penumpang ini terpaksa menggunakan perahu nelayan.
Ratusan penumpang kapal Sabuk Nusantara 92 terobang-ambing di tengah laut Pulau Masalembu, Sumeneb, Jawa Timur. Diduga kapal kesulitan untuk bersandar karena cuaca buruk. Kapal Sabuk Nusantara 92 berlayar dari Pelabuhan Kaliangat, Sumeneb pada Sabtu pagi. Seharusnya kapal bersandar pada jam 8 Sabtu malam. Namun karena cuaca buruk yang terjadi di perairan Masalembu, membuat kapal harus berlindung di sisi timur hingga penumpang tertahan hingga kurang lebih 12 jam. Satu persatu penumpang kapal Sabuk Nusantara 92 pun dievakuasi oleh tim SAR dengan menggunakan perahu nelayan untuk mencapai daratan. Anak-anak malam sudah berlindung di pulau karena cuaca yang tidak begitu baik untuk dikandari, maka pada siang hari ini akan dicoba untuk sandar menurunkan penumpang, di mana penumpang yang semalam dari Kaliangat tidak bisa diturunkan. Penumpang kapal bersama barang berharga mereka berhasil dievakuasi meski tanpa dilengkapi alat pelindung. Perahu nelayan juga diterpa angin kencang serta gelombang besar saat proses evakuasi. Dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Fadis Purnama, Ayus melaporkan. Pemirsa, imbas banjir rob rel kereta di perlintasan Jalan Marta Dinata terendam banjir mengganggu perjalanan di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ya, pemirsa, sementara Puskesmas Beru yang terletak di Kecamatan Lolok Timur, Kabupaten Sika, NTT terendam banjir. Sejumlah pasien terpaksa dipulangkan. Air pasang kembali melanda pesisir utara Jakarta, berdampak kepada perjalanan kereta api. Jalur rel kereta api di perlintasan JIS kembali terendam banjir rob 15 cm. Arus lalu lintas dari stasiun Tanjung Priok menuju stasiun kota dan sebaliknya terganggu. Arus lalu lintas kereta api dihentikan, sifatnya situasional. Jika ketinggian rob turun, jalur rel kereta di perlintasan bisa dilalui. Banjir air rob naik, air pasang laut naik dari laut menuju ke arah rel kereta Jakarta International Stadium, JIS RE Marta Dinata. PT KAI mengerahkan pompa mobile untuk mengurangi ketinggian air. Banjir juga membuat sepeda motor mati mesin. Tak sedikit pengendara menuntun motornya mogok saat menerobos banjir. Puluhan anggota PPSU Papanggo diberdayakan menjadi montir yang memiliki keahlian mekanik memperbaiki kendaraan yang mogok. Puluhan kendaraan yang dibenerin. Biasanya kerusakannya apa sih? Ya paling masuk air doang sih, businya pada mati biasanya. Ini sempat dibongkar-bongkar juga ya? Sempat bongkar-bongkar juga, dicek-cek juga buat biar bisa nyala lagi motornya. Tim Orange sangat membantu karena kerusakan motor dapat diperbaiki dengan cepat. Dari Sudin Suku Dinas Kebersihan, jadi diarahkan yang bisa bersihin motor, bisa bengkel, diarahkan kemari semuanya. Ini tadi kerusakannya apa nih? Lagi diperbaikin, Mbak, belum kelihatan. Masukkan air aja ya? Iya, tahu busi atau apa belum kelihatan. Perakiraan BMKG, banjir rob akan terjadi hingga 20 Desember. Masyarakat diminta siaga. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Banjir yang membawa lumpur merendam Puskesmas Beru di Kabupaten Sika, NTT Senin malam. Banjir langsung memenuhi seluruh ruangan di Puskesmas Beru hingga membuat sejumlah tenaga kesehatan panik kemudian langsung mengevakuasi para pasien. Sejumlah pasien terpaksa dipulangkan karena puskesmas dipenuhi lumpur akibat banjir. Petugas Puskesmas Beru nampak berjibaku menyingkirkan lumpur yang ada di dalam puskesmas dan mengevakuasi barang-barang ke tempat yang lebih aman, terutama peralatan medis. Ya, apa? Alasannya itu karena apa? Kondisi puskesmas yang terjangkau karena banjir. Banjir ya? Ya. Di ruangan apa tadi? Ibu dan anak tadi kan? Ya, ruangan ibu dan anak. Hingga saat ini banjir yang merendam Puskesmas Beru sudah mulai surut. Sejumlah petugas kesehatan Puskesmas Beru bersama personil Satpol PP masih berada di lokasi karena hujan dengan intensitas tinggi masih mengguyur wilayah Kabupaten Sika. Dari Sika NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir rob di Muara Angke, Jakarta Utara mengalami pasang surut. Kabarnya pagi ini surut, pemirsa, namun siang nanti diprediksi banjir rob kembali menghampiri. Daripada tak pasti, kita akan tanya sendiri kepada rekan Henry yang berada di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Iya, Henry.
pada jam berapa biasanya banjirop ini akan mulai menerjang kembali Muara Angke? Ya baik, selamat pagi Bayu, Yasmin dan juga pemirsa. Betul sekali, untuk banjir yang terjadi tepatnya ini di Muara Angke yang spesifikasinya ini berada di Jalan Muara Ujung, Jakarta Utara. Ya memang jika kita dapat tunjukkan, memang hingga saat ini sudah mulai menyurut daripada malam di hari kemarin, karena ini sudah memasuki hari kelima banjirop yang terjadi di tepatnya di bulan Desember. Namun jika kami dapat sampaikan di layar kaca Anda, jika kami dapat tunjukkan beberapa aktivitas daripada masyarakat juga masih berjalan dengan normal, begitu juga dengan kendaraan-kendaraan yang melintas juga masih bisa melintasi pada jalan yang terjadi pada wilayah yang ada di Muara Angke ini sendiri. Dan tentunya memang informasi yang kami dapatkan, penuturan daripada masyarakat sendiri ini menyampaikan bahwa banjir yang terjadi di pukul 6 hingga pukul 7 ini masih belum terlihat, meskipun juga ini masih ada genangan-genangan yang masih terjadi. Informasinya bahwa sekitar pukul 9 sampai dengan pukul 10 masih nantinya banjir akan menyusul begitu, maupun akan mulai meningkat volume air yang terjadi di tepatnya banjirop yang terjadi di Muara Angke sendiri. Nah, untuk mengetahui bagaimana informasi terkait lengkapnya kira-kira untuk banjir sendiri dan juga antisipasi daripada masyarakatnya, kita sudah terhubung dengan salah satu warga yang juga sedang berada di sekitaran sini. Nah, Bapak kalau boleh tahu dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Haji Kurdi. Bapak Haji Kurdi, kalau boleh tahu Pak, ini untuk air sendiri kira-kira meningkat di pukul berapa saja Pak kalau terjadinya? Kebetulan kalau kemarin memang agak pagian, jadi sekitar meningkat itu bertahap. Pertama selutut, terus kedua sampai sedada. Sekitar kisaran sejam 10, jam 11 itu udah sedada kami di sini. Ini udah tenggelam semua. Nah, mungkin kalau untuk airnya sendiri Pak, ini kira-kira datangnya dari titik mana saja Pak? Dari rob, banjir rob air laut yang dari pelabuhan belakang. Ya mungkin kalau untuk antisipasi daripada masyarakat sendiri, mengingat ini juga kan air terus terjadi Pak. Mungkin bagaimana antisipasi dari masyarakat sendiri Pak? Alhamdulillah ya, karena memang di sini memang banjir tahunan, dia kadang di saat pas banjir begini ya pada naik ke atas masing-masing gitu. Kalau yang di bawah ya udah tenggelam. Kalau untuk harapan sendiri Pak dari masyarakat sendiri seperti apa sih dengan adanya bantuan nanti dari pemerintah begitu? Kami sih harapan dari pemerintah, memang masyarakat kami di sini ya memang pengen pengedaman di pinggir pantai searea laut ini kurang lebih sekitar 2 kiloan yang harus didam. Nah, daerah-daerah sini aja yang belum didam, yang sana sudah. Sebagian kali adem yang belum ada pengedaman. Baik Pak, sebelumnya terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Kemudian Yasmin dan juga Bayu dan juga Pak Pidisa, memang untuk banjir sendiri ini sudah ada informasi yang disampaikan oleh PJ Gubernur. Ini dari PJ Gubernur begitu maksud kami, yang menyampaikan bahwa memang sudah ada 3 strategi utama yang nantinya akan direncanakan di tepatnya untuk banjirop sendiri yang berada di Muara Angke, Jakarta Utara. Ini salah satunya adalah untuk melakukan penutupan cekungan, karena mengingat untuk wilayah Muara Angke sendiri ini ada dataran tinggi dan juga dataran rendah, begitu juga ada cekungan yang berada di wilayah ini. Kemudian memang air menggumpal ataupun air mengumpul di titik yang mencekungkan sendiri. Nantinya juga akan ada penutupan air yang mencekung. Kemudian strategi kedua ini nanti ada pembuatan sodetan yang nantinya akan dilaksanakan, kemudian juga untuk mengantisipasi dan juga mengalirkan air yang terjadi tepatnya di Muara Angke ini sendiri. Dan juga yang ketiga ini nantinya akan ada pembuatan tanggul pantai sepanjang 4 km. Tentu kita akan terus memantau dan juga melihat bagaimana informasi dan juga update situasi terkini yang terjadi tepatnya banjirop yang berada di Muara Angke, Jakarta Utara. Sementara Yasmin, Bayu, kembali ke Anda. Baik, terima kasih banyak Henry Aprilia melaporkan langsung dari kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Utara melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam bayi yang diduga tertukar di salah satu rumah sakit Jakarta. Nantinya jenazah bayi akan dilakukan tes DNA serta otopsi untuk memastikan identitas bayi tersebut. Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam bayi yang diduga tertukar di salah satu rumah sakit Jakarta.
Pembongkaran dilakukan untuk tes DNA sekaligus otopsi memastikan identitas bayi tersebut. Pembongkaran makam dilakukan di TPU Semper, Jakarta Utara. Meski orang tua bayi belum membuat laporan resmi, namun penyelidikan telah dilakukan berdasarkan laporan model A. Dan hingga saat ini, tim khusus Polres Metro Jakarta Pusat telah memeriksa 4 saksi, termasuk petugas piket rumah sakit yang bertugas di ruang bayi. Tentunya sejak awal kami sudah melakukan langkah-langkah penyelidikan. Yang pertama dilakukan adalah berkoordinasi dengan pihak keluarga dan rumah sakit. Apakah ada bukti-bukti yang bersifat administratif untuk meyakinkan bahwa yang meninggal tersebut adalah putranya. Yang berikutnya, hari ini pihak kepolisian memahami bahwa tidak ada lebih berharga dari seorang anak dalam keluarga. Dengan alasan kemanusiaan sekaligus dalam rangka penyelidikan, maka hari ini kami melaksanakan ekshumasi untuk memberikan kepastian status atas anak tersebut. Sehingga mungkin nanti ada 2 kemungkinan, apakah itu benar ya sesuai dengan hasil tes DNA ya, ataukah mungkin yang kedua mungkin berbeda. Proses pembongkaran tersebut dilakukan bersama tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri dengan disaksikan langsung oleh orang tua bayi dan perwakilan pihak rumah sakit. Pemirsa, sebelumnya pasangan suami istri warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral lantaran kasus dugaan bayinya yang tertukar lalu meninggal dunia. Ya, sempat akan diselesaikan secara kekeluargaan, kasus tersebut kini diselidiki polisi. Dalam suasana yang penuh kekeluargaan. Muhammad Rauf dan Feni mendatangi kantor KPAI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat setelah video curhatannya viral di media sosial. Meski dalam kondisi berduka, pasangan muda ini berupaya mencari keadilan. Pasalnya, Pak Sutri warga Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini mengaku jika bayi mereka yang lahir pada 16 September lalu tertukar dengan bayi lain. Dugaan tersebut muncul karena pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta tidak menunjukkan sang bayi kepada ibunya. Sementara Rauf hanya diminta mengazankan bayi tanpa dijelaskan kondisi bayi termasuk jenis kelaminnya. Pihak keluarga juga dilarang melihat bayi dengan alasan masih dalam perawatan medis. Kemudian 2 hari setelah dilahirkan, bayi Rauf diinfokan meninggal dunia. Rauf yakin jika bayi yang dilahirkan istrinya tidak bertahi lalat di wajah. Namun bayinya yang diinfokan meninggal memiliki tahi lalat. Tukarnya tuh karena bayi saya tuh dari awal lahir, ibunya nggak diperlihatkan gitu. Setelah saya bayi dibawa keluar, saya langsung azanin. Setelah itu anak saya dibawa buru-buru ke ruang NICU. Harapan saya ingin anak saya kembali lagi sama saya dan rumah sakit bisa ditindak lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu menanggapi kasus ini, pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih mendatangi Rauf di tempat kerjanya. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan serta menawarkan tes DNA. Dan intinya kami dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih akan memfasilitasi proses pemeriksaan DNA untuk menguak kebenaran dan akan menanggung biaya yang diperlukan di laboratorium yang dipilih oleh Pak Rauf dan Bu Feni. Semoga hal ini bisa menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Meski awalnya Rauf dan Feni bersedia menempuh jalur kekeluargaan dan melakukan tes DNA, namun tawaran tersebut kini ditolak. Pasalnya Rauf merasa terintimidasi saat didatangi pihak rumah sakit ke pabrik tempatnya bekerja. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia akan segera memanggil pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih untuk mengklarifikasi aduan yang disampaikan langsung oleh kedua orang tua bayi. Kemudian selanjutnya KPAI tentu akan memanggil rumah sakit ya untuk mengklarifikasi terkait aduan yang masuk ke kami. Dan tentu kami akan mendalami dan termasuk juga penyelesaian seperti apa yang memungkinkan untuk dilakukan sesuai dengan tusi KPAI. Gitu.
Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penganiayaan karyawati toko roti di Jakarta Timur menyita perhatian anggota Dewan. Ya, Komisi 3 DPR RI pemirsa mengadakan rapat dengar pendapat khusus menyoroti kasus ini dengan mengundang Kapolres Jakarta Timur dan korban penganiayaan. Penanganan Polres Jakarta Timur dinilai lamban karena mandek hingga 2 bulan. Iya, 2 bulan. Terus di situ saya nolak karena di situ bukan tugas saya juga, makanya saya nolak. Ada hal lain juga dari sebelum kejadian ini, dia juga pernah ngatain saya miskin, babu. Terus dia juga sempat ngomong orang miskin kayak lu nggak bisa masukin gue ke penjara, gue ini kebal hukum. Pengakuan itu diungkapkan Dwi Ayu Darmawati, korban penganiayaan anak pemilik toko roti dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI. Tak hanya pengakuan korban, salah satu yang dipertanyakan adalah penanganan polisi yang terlalu lama, butuh waktu hingga 2 bulan. Dan jadi pertanyaan masyarakat itu kan, kenapa kasus yang tanda petik sederhana seperti itu, lukanya ada, saksinya ada, barang buktinya ada, kemudian TKP-nya juga ada, lengkap, ya, dan lain sebagainya, termasuk videonya juga ada, kok sampai 2 bulan begitu. Turut hadir dalam rapat dengar pendapat Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Nikolas Ari Lilipali yang sempat membeberkan kronologis penanganan kasus ini. Komisi 3 DPR meminta polisi untuk gerak cepat dalam menangani kasus, tidak menunggu kasus menjadi viral. Terima kasih. Kami selalu berkomunikasi dan memang para saksi itu agak ada keperluan-keperluan lain dan mengulur-ngulur waktu sehingga terjadi kelambatan dalam penanganan kasus ini. Kami selaku penyidik kami memohon maaf atas keterlambatan proses penyidikan ini, bukan karena keinginan kami, tapi ada juga hal-hal non teknis yang kami hadapi. Kasus penganiayaan karyawati yang dilakukan oleh anak pemilik toko roti di Jakarta Timur menjadi perhatian masyarakat. Simpati masyarakat bertambah setelah mengetahui bahwa memakan waktu 2 bulan hingga polisi menetapkan dan menahan tersangka. Sampai muncul di media itu, no viral, no justice. No viral, no attention, no justice. Nah, di macam-macam lagi istilahnya. Apa viral dulu baru kemudian cepat gerakannya. Dari Jakarta, Naura Syafiqah, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, pegawai toko roti di Penggilingan Cakung, Jakarta Timur membeberkan sejumlah fakta saat audiensi dengan Komisi 3 DPR RI. Usai dianiaya oleh bosnya, ia sempat membuat laporan namun ditolak oleh 2 polsek. Ibu korban juga sempat menjual motor untuk membayar pengacara. Langsung lapor ke Polsek Cakung. Ke Polsek Cakung. Rawamangun dulu. Rawamangun. Iya, tapi di situ emang nggak bisa nanganin. Karena kejadiannya di Cakung. Akhirnya dirujuk ke Cakung. Dari Cakung juga nggak bisa nanganin juga. Kenapa yang Rawamangun menolak? Apa alasannya waktu itu? Mungkin TKP-nya. TKP, oke. Akhirnya saya disuruh ke Polres Jatinegara, Jakarta Timur. Ke Polres Jakarta Timur di Jatinegara. Ya. Itu hari itu juga, hari yang sama? Itu juga. Jadi hari itu Mbak bolak-balik ke 3 kantor polisi? Iya. Diantar siapa? Teman-teman sama keluarga. Oke. 17 Oktober Mbak bolak-balik 3 kantor polisi, akhirnya diterima di Polres Jakarta Timur di Jatinegara itu ya? Iya. Oke, lanjut. Paginya langsung visum. Terus visum. Ada cerita juga yang tentang pengacaranya. Saya sempat dikirimin pengacara dari pihak pelaku.
Tapi awalnya saya nggak tahu kalau itu dari pihak pelaku. Dia ngakunya dari LBH, utusan dari Polda. LBH utusan dari Polda? Iya, dia ngakunya. LBH apa? Disebutin aja mungkin. Kurang tahu. Dia ngomong itu aja. Oke, ngakui dari LBH ya, tapi Mbak belakangan tahu itu dari pelaku. Gitu. Awalnya nggak tahu. Oke. Terus pas pertemuan di Polres pengen BAP, di situ dia ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya. Siapa namanya? Absya. Nama pengacaranya? Nama pengacaranya? Enggak. Pengacaranya siapa namanya? Bosnya siapa namanya? Pengacaranya saya nggak tahu namanya. Iya, nama bos Anda siapa? Linda. Oh, Bu Linda ya. Nah, makanya namanya itu Linda apa ya? Linda. Oke, lanjut. Terus akhirnya mama saya ganti pengacara. Di situ pengacara yang keduanya kalau saya tanya tentang gimana kelanjutannya, dia selalu jawab sedang diproses. Ke si pengacara itu yang dikirim si itu, atau pengacara lain yang berikutnya? Pengacara kedua. Iya. Sama juga dari Polda juga ngakunya, bukan? Bukan. Oke. Di situ dia setiap ada info selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor. Jual motor? Iya. Motor satu-satunya. Ya Allah. Oke, lanjut. Kita harapkan kasus ini bisa segera selesai dan juga pastinya sang korban juga bisa dapat perlindungan ya, mungkin dari DPR juga bisa turut membantu tadi ya, karena sampai menjual motor. Dan bagi siapapun yang mengalami kejadian serupa, jangan takut untuk bersuara, gitu ya. Betul. Kita ke informasi berikutnya, Bayu. Ya, ini masih terkait dengan penganiayaan, di mana lanjutan kasus penganiayaan dokter koas di Palembang. Lady dan ibunya mendatangi kepolisian untuk diperiksa memberikan keterangan. Ibu dan anak tersebut dicecar dengan 35 pertanyaan terkait kasus pemukulan. Usai pemeriksaan, Ibu Lady meminta maaf kepada dokter koas Lutfi dan keluarga. Ya, pemirsa, Nabu, kita ke informasi yang satu ini dulu, di mana TNI Angkatan Darat angkat bicara soal kasus dugaan penganiayaan karyawati toko roti di Jakarta Timur. Tersangka penganiaya George Sugama Halim beberapa kali mengunggah foto bersama dengan sejumlah anggota TNI. Kadispen TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudayana menyatakan foto-foto tersebut diambil beberapa tahun lalu. Bahkan beberapa anggota TNI dalam foto telah pensiun. Narasi yang menyatakan bahwa anak bos toko roti di-backingi oleh personel polisi militer TNI Angkatan Darat itu adalah sangat tidak benar. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan proses hukum terhadap anak bos toko roti tersebut silakan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ada intervensi dari personel polisi militer TNI Angkatan Darat karena memang tidak ada kaitannya seperti yang saya sampaikan dan tegaskan tadi. Terima kasih. Dan pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan sudah terhubung bersama kita, yaitu ada Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Halo Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV saat ini? Ya baik, terima kasih rekan saya Bayu dan juga Yasmin di studio. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri pada pagi hari ini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita mulai dari kawasan yang pertama, Flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, arus lalu lintas di kawasannya terpantau dalam keadaan ramai lancar di kedua arahnya, baik dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol maupun dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang. Dan kami harapkan Anda untuk selalu jaga batas kecepatan maksimum kendaraan Anda meskipun lalu lintasnya nampaknya dalam keadaan lancar. Kami harapkan Anda tetap utamakan keselamatan dalam berkendara. Kita tinggalkan Flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Selanjutnya kita beralih ke exit tol Bekasi Barat.
Arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon saat ini dalam keadaan ramai lancar, dan dari Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang dan juga gerbang tol Bekasi Barat dalam keadaan ramai lancar. Terlihat juga dominasi kendaraan pada pagi hari ini didominasi oleh kendaraan angkutan barang, kemudian minibus roda 4. Untuk itu bagi para pengguna jalan tentunya Anda selalu berhati-hati, tetap jaga jarak aman kendaraan Anda dan juga batas kecepatan maksimum kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita beralih ke Pospol Taman Safari Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Puncak saat ini dalam keadaan relatif lancar. Di arah sebaliknya Puncak yang akan mengarah ke Jakarta dalam keadaan ramai lancar. Dominasi kendaraan pada pagi hari ini lebih didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau dari Mall Citawaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan mengarah ke Surabaya saat ini dalam keadaan ramai lancar, dan arus lalu lintas yang akan menuju ke Jalan Ahmad Yani juga dalam keadaan ramai lancar. Bagi para pengendara akan melalui jalur ini agar tetap berhati-hati, mengingat kawasan ini juga ramai akan aktivitas masyarakat. Kemudian terdapat juga pusat-pusat perbelanjaan. Hal ini perlu diantisipasi bagi para pengguna jalan tentunya untuk selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda, karena adanya angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang di median jalan. Bayu dan Yasmin, kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri selama kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 195 kasus laka lantas dengan rincian 27 orang meninggal dunia, 21 orang luka berat dan 266 orang luka ringan. Dari 195 kasus laka lantas tersebut 71% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan pemirsa, di rumah kendaraan roda 2 ini sering menjadi korban kecelakaan lalu lintas, dan entah itu imbas karena ceroboh dari pengemudi itu sendiri maupun tidak menjaga jarak aman, kemudian tidak menggunakan helm standar SNI. Hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama jika Anda berkendara di jalan raya, tentunya mematuhi aturan dalam berlalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dan untuk mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1506669 ataupun melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Kembali ke rekan saya di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Traslinda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, di tengah sorotan masyarakat kepada Korps Bayangkara, Polri berhasil meraih penghargaan dalam Keterbukaan Informasi Publik 2024. Ya, Polri meraih peringkat tertinggi kedua kualifikasi informatif kategori lembaga negara dan lembaga non-kementerian. Memberikan penganugerahan karena Polri dinilai baik dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi selama ini dengan skor penilaian 96,46. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2024 kepada Polri diterima oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho yang mewakili Jenderalistio Sigit Prabowo. Irjen Pol Sandi Nugroho menyatakan penghargaan KIP ini diraih berkat kerja keras seluruh anggota Polri dalam mewujudkan komitmen profesional dan juga transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai badan informatif dengan nilai 96 sekian, dan ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa untuk Polri, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa mempertahankan, bisa lebih baik lagi untuk menuju yang nilai yang lebih baik lagi. Ya, insya Allah Polri selalu berbenah dan selalu memberikan pelayanan untuk masyarakat, dan yang terbaik kita berikan untuk masyarakat pelayanannya. Ya, informasi satu ini sempat kita singgung tadi di segmen 1 ya, dan kita akan mendengarkan di mana lanjutan kasus penganiayaan dokter koas di Palembang. Lady dan ibunya mendatangi kepolisian untuk diperiksa, memberikan keterangan. Ya, ibu anak
tersebut dicecar sebanyak 35 pertanyaan terkait kasus pemukulan. Usai pemeriksaan, Ibu Lady meminta maaf kepada Dr. Koas Lutfi dan juga keluarga. Tadi berapa pertanyaan Mbak ditanya? Mbak, tadi berapa pertanyaan? Lady Aurelia Pramesti mengambil langkah 1000 setelah diperiksa aparat Polsek Ilir Timur 2 Palembang, Sumatera Selatan. Dokter Koas ini didampingi seorang wanita dan langsung masuk ke mobil yang telah menunggunya dengan nomor polisi BG2022PG. Sementara kuasa hukum dan ibunya Sri Melina keluar dari pintu utama. Titis Rahmawati menjelaskan jika Lady dan ibunya dimintai keterangan sebagai saksi kasus pemukulan Dr. Lutfi Hadian. Titis menambahkan Lady telah meminta maaf langsung kepada rekan koasnya namun belum ditangkap. Atas nama pribadi dan keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ananda Lutfi beserta orang tua atas kejadian pemukulan yang dilakukan supir saya atas nama Fadila, dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Lutfi atas kejadian ini. Si Lady juga sudah WA pribadi kepada si Lutfi permohonan maaf tapi belum dijawab. Sebelumnya jadwal pemeriksaan Lady dan ibunya dilakukan di Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Tapi ibu dan anak ini justru mendatangi Mapolsek Ilir Timur 2 atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu selama proses investigasi yang dilakukan Satgas Universitas Sriwijaya, Dr. Koas Lutfi dan Lady diistirahatkan sementara dari kegiatan kampus. Lady telah memberikan keterangan langsung terkait kasus yang menyeretnya, sedangkan Lutfi memberikan keterangan secara virtual karena masih berada di Jakarta. Skor itu belum diputuskan. Belum ada keputusan tentang skorsing karena kita akan mengkaji apakah ada pelanggaran etika akademik dalam hal ini. Kasus penganiayaan dilakukan sopir pribadi orang tua Lady berbuntut panjang. Masyarakat tidak hanya menyoroti alasan penganiayaan yang bermuara pada jadwal jaga Dr. Koas, tapi juga kehidupan pribadi dan keluarga. Termasuk keabsahan nomor plat mobil yang menjemput Lady di Polsek Timur Ilir 2 dengan nomor BG2022BG. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Pemirsa, karena ulah anaknya Dr. Lady yang mengadu kepada sang ibu terkait jadwal jaga di rumah sakit hingga terjadi penganiayaan dan viral, sosok sang ayah ikut disorot publik. Dedi Mardiansyah yang baru 3 bulan menjabat Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat langsung mengambil cuti selama 1 bulan. Seminggu sudah, Dedi Mardiansyah, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Kalimantan Barat, ayah Dr. Koas Lady Aurelia Pramesti, tidak datang ke kantornya di Jalan Veteran Pontianak. Menurut Kepala Komunikasi Media BPJN Kalimantan Barat, Dedi langsung terbang ke Jakarta setelah penganiayaan yang dilakukan sopir istrinya viral. Nazarudin menambahkan, saat penganiayaan terjadi, Dedi sedang berada di Ketapang untuk meninjau pembangunan jalan. Melalui pesan singkat WhatsApp, Nazarudin menjelaskan jika ketidakhadiran atasannya itu atas dasar cuti. Namun, Dedi baru mengajukan cuti pada Senin 16 Desember hingga 21 Januari 2025. Cuti selama 37 hari itu diambil Dedi setelah dirinya baru 3 bulan menjabat Kepala BPJN Kalimantan Barat. Menurut Nazarudin, cuti panjang tersebut bukan untuk digunakan liburan tahun baru. Selama ketidakhadiran Dedi, fungsi pengawasan BPJN Kalimantan Barat dipegang oleh pegawai senior. Pak Dedi ini mau 3 bulan di Kalbar. Nah, jadi selama di Kalbar ini dia ini masih dikatakan dia barulah menempati posisi di sini gitu kan. Jadi beliau ini pun selama di sini pun paling dia balik lagi ke Jakarta, balik. Kalau balik lah selama dalam waktu 2 bulan ini. Kan beliau banyak di lapangan. Banyak sekali lapangan, sering menghabiskan waktu karena dia banyak di Kalbar, Pak. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai menganalisis laporan harta kekayaan penyelenggara negara milik Dedi Mardiansyah. Menurut juru bicara KPK, LHKPN Dedi dianalisa terkait keabsahan hingga kemungkinan adanya harta yang belum dicantumkan. Analisa LHKPN akan berlangsung selama 1 minggu. Saat ini tim LHKPN KPK sedang melakukan analisis terhadap LHKPN milik saudara DM sebagai bagian dari proses pemeriksaan dalam kerangka pencegahan korupsi.
dilakukan, tapi tim juga akan melakukan pengecekan terhadap harta ataupun aset yang diduga belum dilaporkan. Kasus penganiayaan Dr. Koas Lutfi oleh sopir keluarga temannya sesama koas menjadi bola liar. Kasus yang bermula terkait jadwal jaga Dr. Koas di Rumah Sakit Siti Fatimah Palembang ini menyeret sejumlah pihak. Masyarakat di Jakarta memperkirakan jika kasus yang berawal dari penganiayaan terkait anak pejabat negara ini akan berbuntut panjang, seperti yang dialami Mario Dendi dan ayahnya Rafael Aluntri Sambodo. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, KPK dikabarkan melakukan penggeledahan di kantor Bank Indonesia Jakarta Pusat. Penggeledahan diduga terkait kasus dugaan korupsi penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pemirsa, pasca dugaan penggeledahan yang dilakukan KPK di kantor Bank Indonesia, sejumlah petugas keamanan gedung ini berjaga di depan gerbang pintu masuk. Sebelumnya, KPK menduga penggunaan dana CSR bermasalah karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Dana CSR tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. KPK pun membenarkan penggeledahan yang berlangsung pada hari Senin malam tersebut. Saya belum diupdate sama Direktur Penyidikan. Oke ya? Sebentar ada. Oke, Pak Nawawi. Saya Makasih ya, Pak. gabung sama-sama di situ. Ya, Pak. Makasih, Pak. Bisa disiapin apa yang mau ditanyain pas. Ya? Makasih, Oke, sekali Pak. lagi. Makasih. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Jelang puncak mudik Natal dan Tahun Baru, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau Tol Nyun Yogyakarta International Airport Kulon Progo, Yogyakarta. Dalam kunjungan ini, AHY menyebut jalan tol Kulon Progo segmen 1 Klaten Prambanan akan dibuka secara fungsional dimulai tanggal 20 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025 mendatang. Pengoperasian tol NYIA Kulon Progo segmen 1 Klaten Prambanan diharapkan menjadi solusi mengurai kepadatan lalu lintas saat mudik Nataru. Di Solo, Jawa Tengah, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi bersama Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengecek kesiapan terminal tipe A Tirto Nadi. Budi Purwagandi dan AHY juga melakukan rem cek pada armada bus seperti rem, wiper, serta lampu. Dan sebelumnya Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menguji coba direct train atau kereta langsung Jakarta-Yogyakarta. Uji coba kereta langsung disambut antusias bagi penumpang yang turut serta karena selain nyaman juga mempersingkat waktu dari biasanya. Kereta melaju tanpa henti. Perjalanan menggunakan direct train memangkas waktu tempuh jadi 6 jam. Uji coba untuk memastikan semua moda transportasi berfungsi baik. Kereta api direct train rute Jakarta-Yogyakarta yang rencananya akan diluncurkan saat Nataru. Informasi lainnya lagi, pemirsa, PDI Perjuangan secara resmi memecat Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution dari keanggotaan partai. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghormati dan juga menghargai keputusan partai. Merdeka! Merdeka! Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari keanggotaan partai. Anak serta menantu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution pun juga ikut dipecat dari keanggotaan partai. Pemecatan ketiganya diumumkan langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun Senin kemarin. Memutuskan, 1. Menetapkan, 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Memutuskan, menetapkan, 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Memutuskan
menetapkan 1. Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Muhammad Bobi Afif Nasution dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menanggapi hal tersebut, Gibran menyebutkan dirinya menghargai serta menghormati keputusan partai. Ya, kami menghargai dan menghormati keputusan partai. Untuk saat ini saya pribadi akan lebih fokus untuk membantu Bapak Presiden Prabowo. Ya. Tapi nanti akan bergabung ke partai lain nggak, Mas? Ada rencana untuk gabung ke partai lain nggak, Mas, untuk saat ini? Tunggu saja. Kan Golkar. Berbeda dengan Gibran, Wali Kota Medan Bobi Nasution saat dimintai tanggapan terkait pemecatannya sebagai kader PDI Perjuangan, dirinya enggan menanggapi berkomentar banyak. Pak, kita dapat tanggapan jadi pecat PDIP, Pak. Tanggapan dipecat PDIP, Pak. Udah apa ya? PDI Perjuangan diketahui memecat 27 kadernya karena terbukti melanggar etik serta melakukan pelanggaran berat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menghormati keputusan PDI Perjuangan yang memecatnya dari keanggotaan partai. Sementara terkait alasan pemecatan, Jokowi hanya berkata bahwa waktulah yang akan mengujinya. Ya, enggak apa. Enggak apa. Artinya saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian ya, karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya. Ya, saya rasa itu. Gimana? Mas Gibran kan juga dipecat. Ya, tanya saja ke Mas Gibran. Pak, tanya ke saya. Terkait alasan pemecatannya kan karena Bapak dinilai melanggar aturan. Tadi kan sudah saya sampaikan, saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena sudah diputuskan. Ada pasal? Nanti waktu yang akan mengujinya, ya. PDI Perjuangan secara resmi memecat Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution dari keanggotaan partai. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghormati dan juga menghargai keputusan partai. Merdeka! Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari keanggotaan partai. Anak serta menantu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution pun juga ikut dipecat dari keanggotaan partai. Pemecatan ketiganya diumumkan langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun Senin kemarin. Memutuskan 1. Menetapkan 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Memutuskan menetapkan 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Memutuskan menetapkan 1. Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Muhammad Bobi Afif Nasution dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menanggapi hal tersebut, Gibran menyebutkan dirinya menghargai serta menghormati keputusan partai. Ya, kami menghargai dan menghormati keputusan partai. Untuk saat ini saya pribadi akan lebih fokus untuk membantu Bapak Presiden Prabowo. Ya. Tapi nanti akan bergabung ke partai lain nggak, Mas? Ada rencana untuk gabung ke partai lain nggak, Mas, untuk saat ini? Tunggu saja. Kan Golkar. Berbeda dengan Gibran, Wali Kota Medan Bobi Nasution saat dimintai tanggapan terkait pemecatannya sebagai kader PDI Perjuangan, dirinya enggan menanggapi berkomentar banyak. Pak, kita dapat tanggapan jadi pecat PDIP, Pak. Tanggapan dipecat PDIP, Pak. Udah apa ya? PDI Perjuangan diketahui memecat 27 kadernya karena terbukti melanggar etik serta melakukan pelanggaran berat. Dari
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ada kembali di Sido Today, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba, Mary Jane Veloso, keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Mary Jane dipulangkan ke negara asalnya, Filipina. Pemirsa, dengan wajah sumringah, Mary Jane Veloso keluar dari lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta Timur pada Selasa malam. Dengan dikawal petugas, Mary Jane menyapa wartawan. Mary Jane lalu memasuki kendaraan khusus yang telah disiapkan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebelumnya, pemerintah memutuskan memulangkan sejumlah terpidana mati warga negara asing atas dasar kemanusiaan dan juga hubungan baik kedua negara. Sedikit, Pak. Pak, Mas, Pak. Kepada Bapak Presiden Prabowo. Sedikit, Pak. Bapak Menteri Yusril dan seluruh rakyat Indonesia yang mendukung Mary Jane. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Aku cinta Indonesia. Mbak Mary bawa apa aja untuk bawa ke Filipina, Mbak? Saya bawa kenang-kenangan dari sini. Apa aja kenang-kenangannya, Mbak? Gak ada, Pak. Ah, Mbak, sebutin dong. Gitar. Pemirsa, Mary Jane kemudian tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sekitar pukul 20:45 waktu Indonesia Barat. Mary Jane langsung menuju ruangan khusus untuk beristirahat sekaligus menjalani tes kesehatan. Mundur, Mister. Mulai yuk. Pemirsa, terpidana mati kasus narkoba Mary Jane mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan juga Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Ya, pemulangan Mary Jane sekaligus memberikan wewenang penuh kepada negara Filipina untuk keberlanjutan hukuman Mary Jane. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Akhirnya doa-doa Mary sudah dijawab hari ini, di mana nanti saya akan kembali ke negara saya. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saya. Saya ingin berterima kasih pertama kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Menteri Koordinator Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, dan pasti untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya berada di Indonesia hampir 15 tahun, dari tidak bisa berbahasa sampai bisa berbahasa, bahkan bisa Jawa. Sami-sami. Saya bahagia, sangat bahagia hari ini. Tapi jujur ada sedihnya juga, karena Indonesia sudah menjadi keluarga kedua saya. Saya mohon untuk semua doain Mary ya, supaya Mary mendapatkan yang terbaik. Ya. Pokoknya aku kuat. Harus. Iya. Dan aku mengucapkan terima kasih untuk Indonesia. Dan pasti aku cinta Indonesia. Jumat tanggal 6 Desember tahun 2024, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Bapak Menko, Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan pemerintah Filipina yang diwakili oleh Wakil Menteri Urusan Hukum dan Gugus Penghubung Mr. Raul T. menandatangani persetujuan terkait dengan pemindahan narapidana atas nama Mary Jane. Kedua belah pihak menegaskan komitmen dan saling menghormati kedaulatan masing-masing negara dan yuridis masing-masing.
selama pelaksanaan pengaturan praktis ini, serta sesuai dengan instrumen yang mengikat secara internasional yang relevan di mana Indonesia dan Filipina menjadi pihak. Tidak satupun dari ketentuan dalam peraturan praktis ini yang ditafsirkan sebagai tindakan yang merugikan kedaulatan hukum Indonesia. Kedua pihak menegaskan komitmen masing-masing negara untuk menghormati sistem hukum Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada putusan akhir pengadilan Indonesia yang berlaku dalam kasus Mary Jane. Pelaksanaan hukuman Mary Jane yang berkelanjutan di Filipina akan diatur oleh hukum dan prosedur Filipina, termasuk kewenangan untuk memberikan gerasi, remisi, amnesti, dan sebagainya. Setelah pemindahannya ke Filipina, Mary Jane akan dimasukkan pada daftar tangkal untuk masuk wilayah ke Indonesia sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Filipina akan memberikan akses informasi kepada Indonesia mengenai kelanjutan pelaksanaan hukum Mary Jane setelah pemindahannya ke Filipina. Ya, pemirsa, sebelumnya terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, Mary Jane dipindahkan dari Lapas 2B Yogyakarta ke Lapas Jakarta. Pemindahan ini dalam rangka proses pelengkap dokumen pemindahan Mary Jane kembali ke Filipina. Ya, bahagia banget. Oke ya. Oke, terima kasih Tung Amal ya. Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso, dipindah dari Lapas Perempuan 2B Yogyakarta Wonosari Gunung Kidul DIY ke Jakarta pada Minggu malam 15 Desember 2024. Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas menempuh perjalanan darat menuju Jakarta agar bisa segera menyelesaikan laporan pelengkap dokumen pemindahan Mary Jane ke Filipina. Itu pemindahan warga negara Filipina atas nama Mary Jane dari wilayah Yogyakarta ke Lapas Perempuan kelas 2 Jakarta. Untuk travel dokumen, tiket sudah disiapkan semua oleh kedutaan, tinggal mungkin besok malam sekitar jam 00.30 yang bersangkutan akan kita pulang. Sementara itu, Menko Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan tanggung jawab hukum Mary Jane sudah diserahkan kepada pemerintah Filipina. Insya Allah dalam sehari 2 hari ini sudah dipulangkan istilahnya itu sudah dipindahkan ke Manila. Jadi tinggal dari Jakarta ke Manilanya aja, dan mulai dari kemarin beberapa staf dari Kementerian Kehakiman Filipina, kepolisiannya juga sudah datang ke sini dan mereka mempersiapkan perjalanannya. Insya Allah akan terlaksana dengan baik. Mungkin kalau tidak besok ya lusa akan dilaksanakan. Ini sudah jelas semua ya. Saya kira ini sudah berulang-ulang dijelaskan bahwa ini adalah transfer of prisoners dan sudah ditandatangani persetujuannya antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina. Sebagaimana juga telah ditandatangani perjanjian istilahnya itu transfernya itu technical arrangements sudah ditandatangani baik dengan Australia maupun dengan pihak Filipina, dan sekarang tinggal pelaksanaan. Selain Mary Jane yang akan dipindah ke Filipina, pemerintah Presiden Prabowo baru memindahkan 5 terpidana kasus narkoba jaringan Bali 9 kembali ke negara asalnya, Australia, pekan lalu. Pemindahan para narapidana ini dilakukan atas dasar diskresi Presiden Prabowo Subianto. Pemirsa, terpidana narkoba Mary Jane ditangkap pada April dan divonis pidana mati pada Oktober 2010. Mary Jane juga pernah mengajukan gerasi, namun ditolak Presiden Joko Widodo. Pada 25 April 2010, Mary Jane ditangkap di Bandara Adi Sucipto, Daerah Istimewa Yogyakarta. 11 Oktober 2010, Mary Jane divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman. 31 Mei 2011, putusan kasasi Mahkamah Agung tetap pada hukuman mati untuk Mary Jane. 21 Desember 2014, permintaan gerasi Mary Jane ditolak oleh Presiden Joko Widodo. 25 Maret 2015, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali Mary Jane.
24 April 2015, Mary Jane dipindah ke Lapas Nusa Kambangan untuk dieksekusi mati. 29 April 2015, Mary Jane dipindahkan kembali ke Lapas Perempuan di Yogyakarta. Pada 20 November 2024, Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan menyepakati permohonan pemindahan narapidana dari Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Ya, Presiden Prabowo Subianto tiba di Kairo, Mesir untuk pertemuan bilateral dan multilateral. Selain itu, kunjungan Presiden kali ini juga untuk menghadiri KTT D8. Pemirsa, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ini menjadikan acara kenegaraan Presiden Indonesia ke Mesir pertama sejak tahun 2013 silam. Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Kairo, Mesir pada pukul 20:18 Selasa malam waktu setempat. Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan dan bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi pada hari Rabu. Pada hari Kamis, Prabowo menghadiri KTT D8 Forum Kerjasama Ekonomi 8 negara antara lain Indonesia, Bangladesh, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Turki, Iran, dan juga Mesir. Bapak Presiden, selamat datang di Kairo. Kami siswa sekolah Indonesia. Pemirsa, pemerintah resmi menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada Januari 2025. Namun, pemerintah menegaskan kenaikan tersebut hanya berlaku untuk barang mewah dan premium. Dalam konferensi pers yang digelar Senin 16 Desember 2024, pemerintah pastikan kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Namun, kenaikan PPN akan dikenakan untuk barang-barang mewah dan premium. Sesuai dengan amarah Undang-Undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Namun, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%. Meskipun kita menerapkan PPN 12% secara selektif, karena banyak sekali barang jasa yang bahkan tidak bayar PPN, kami memberikan insentif perpajakan itu dalam magnitude yang sangat besar. Sementara barang-barang yang dikenakan pajak mencakup beras dan buah premium, daging premium seperti Wagyu dan Kobe yang nilainya mencapai jutaan rupiah, ikan premium seperti salmon dan tuna premium, aneka udang dan krustasea premium seperti king crab. Selain bahan kebutuhan pokok premium, jasa pendidikan premium seperti pendidikan standar internasional dikenakan kenaikan pajak. Jasa pelayanan kesehatan medis premium seperti rumah sakit kelas VIP dan listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500 hingga 6.600 volt ampere. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu kompensasi kenaikan PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025, pemerintah akan membebaskan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan omset di bawah 500 juta rupiah dari pengenaan pajak penghasilan atau PPH. Ya, kebijakan PPH 0% ini akan menyasar pedagang-pedagang skala kecil. Pemerintah resmi memberlakukan pajak pertambahan nilai 12%. Bersamaan dengan kebijakan tersebut, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memberikan insentif khusus berupa pembebasan pengenaan pajak penghasilan atau PPH bagi pelaku UMKM beromset di bawah 500 juta rupiah. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan paket kebijakan ekonomi sektor UMKM ini akan menyasar pedagang-pedagang skala kecil.
Kebijakan PPh UMKM 0% ini berarti UMKM terkait tidak akan dikenakan PPh sama sekali. Hal ini termasuk juga untuk pedagang-pedagang kecil seperti pedagang kaki lima. Bagi para penggiat UMKM yang omset pendapatannya di bawah 500 juta, totally tidak mendapatkan PPh 0,5% alias dibebaskan. Selain itu, Menteri UMKM juga mengumumkan bahwa kebijakan PPh 0,5% dilanjutkan di tahun 2025 bagi UMKM yang memiliki omset mencapai 4,8 miliar rupiah selama 7 tahun. Dengan demikian, UMKM yang sebelumnya sudah menjalankan PPh 0,5% selama 2 tahun, maka masih memiliki sisa waktu 5 tahun untuk mendapatkan kebijakan 7 tahun.